yang digunakan di serial 0/0/0. Sudah sama. Kemudian di sini ada IP address dan ada subnet mask. Jangan default gateway-nya di sini NA, nggak ada. Ya. Berarti logikanya bahwa router itu dia tidak membutuhkan default gateway. Dia yang membutuhkan subnet IP address dan dia membutuhkan site koneksi khusus. Yang membutuhkan default gateway berarti perangkat selain router. Ada SW dan ada server. Atau ada switch dan ada PC. Itu yang membutuhkan default gateway. Kenapa kok router itu tidak membutuhkan default gateway? Karena default gateway adalah IP-nya si router itu. Ya. Jadi IP default gateway adalah IP router tersebut. Nah, di sini kalau ada dari router kemudian terhubung ada ketiga cabang dari router ke SW1, router ke SW2 dan router ke router ini, berarti masing-masing cabang ini dia yang diinputkan IP address-nya. Jadi sebetulnya kalau kita memasukkan IP address ke perangkat komputer kita, itu bukan memasukkan ke operating system, itu bukan, tapi ke interface-nya. Ya. Jadi misalkan di sini ada lampak ya di sini di laptop saya ini. Jadi ketika saya memasukkan IP address di komputer saya, itu bukan memasukkan di sistem operasinya, tapi dimasukkan ke interface-nya. Cuma lewat operating system, lewat sistem operasi. Akhirnya dimasukkan ke sana. Ya. Makanya kalau misalnya IP di laptop IP-nya berapa? Harusnya ditanya IP WiFi atau IP LAN-nya kan gitu. Karena kan di laptop kan ada dua tuh biasanya, ada wireless WiFi atau yang LAN. Berarti kan ada dua IP kan gitu. Makanya IP itu dimasukkan ke interface, bukan ke sistem operasi. Paham ya? Paham? Belum. Jadi ini ada berangkat nih. Ini kan banyak nih. Jadi IP address itu bukan dimasukkan ke perangkat ini sebenarnya, tapi dimasukkan ke sini, ke port ini. IP address itu. Ini disebut dengan interface. Ya, ingat ya, di jaringan itu interface itu ini ya. Port itu interface. Makanya kan kalau kita beli LAN card, kan namanya NIC kan, network interface card. Maka ketika kita memasukkan IP address, berarti yang dimasukkan ke interface ini, bukan ke perangkat ini sebetulnya. Cuman lewatnya perangkat ini dimasukkan ke masing-masing interface ini, ya, ke portnya. Ya, di komputer pun sama. Ketika di komputer itu ada interface, itulah yang kita masukkan. Makanya kalau kita sudah memasukkan interface, memasukkan IP address ke komputer kita, kemudian misalnya di lampan nih, lampannya kita lepas, maka dia kan nggak connect lagi. Karena yang dimasukkan IP address-nya sudah diambil kan gitu. Maka dia tidak bisa connect. Loh, tapi artinya masih ada. Itu secara di di story-nya atau di sistem operasinya. Tapi secara di real ininya sudah ada. Karena di perangkatnya sudah diambil. Paham ya? Maka ketika kita memasukkan IP address, terutama di router, misalnya di sini tadi ada router ya, terhubung ke sini, ke sini, ke sini. Yang dimasukkan itu di mana? Di sini. Sini sama sini. Itulah interface-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan default gateway? Default gateway itu IP yang ada di sini. Jadi IP-nya si router yang dia terkoneksi dengan interface tersebut. Misalkan di sini ada perangkat PC, ada PC. Di sini ada 01.1.2. Default gateway network yang ada di sini mana? Ya ini. Default gateway yang di network ini mana? Ini. Jadi default gateway adalah gerbang yang menuju dari jaringan sini ke sini. Ini gerbangnya. Dari gerbangnya ini. Jadi ketika kalian memasukkan default gateway yang dikonfigurasi di perangkat sini,
Tapi dengan default gateway ini nggak akan connect, beda jalur, beda pintu. Maka yang dimaksud dengan default gateway adalah IPv router. Nah, kalau kalian di PC kalian kan sering tuh pasang IP address kan, IP address berapa, subnet masknya, kemudian default gateway. Nah, itulah default gateway IP router itu yang masuk ke sini. Tanpa default gateway, ketika koneksi jaringannya yang berbeda, nggak akan bisa connect. Tapi misalnya di sini, ke sini ke router di PC ini tidak ditambahkan default gateway, bisa karena dia kan satu rumah ibaratnya ya, satu network. Tapi kalau dari sini ke perangkatnya dari sini, kok dia sudah beda jaringan, nggak akan bisa karena di sini tidak ada pintunya, nggak ada gerbangnya kan gitu. Nah, kemudian terus misalkan di sini ada router, di sini ada router, apakah ini disebut dengan gateway ini? Kalau ini itu bisa disebut dengan gateway-nya si ini, dan ini bisa disebut dengan gateway-nya untuk yang di sini. Tapi bukan berarti ketika kita memasukkan IP ke router itu IP default gateway tambahkan ini, itu enggak. Mereka enggak membutuhkan gateway itu sebenarnya, tinggal dimasukkan networknya saja. Karena di router itu dia ya IP router adalah IP default gateway. Paham? Ada gambaran? Ada. Ya. Daripada online ya. Ngawang gue. Kemudian yang berikutnya di SW switch itu menggunakan interface VLAN. Maka di situ kan namanya interface ya. Yes. Berarti kalau interface berarti yang ininya nih ya. Nah, secara default interface VLAN itu pasti ada di perangkat switch yang manageable, yang bisa dikonfigurasi. Karena ada dua jenis switch. Yang pertama switch yang dia tidak manageable, yang tidak bisa dikonfigurasi. Ketika kita colokkan langsung aja jalan, dan kita memang nggak bisa ngapain di situ. Kalau yang manageable itu ada interface VLAN itu yang pasti ada dan itu tidak bisa dihapus, ya. Karena itu untuk dijadikan virtual LAN dari switch tersebut. Ya, untuk yang satu. Nah, di situ kita diminta untuk memasukkan di interface VLAN-nya, ya. Kenapa kok nggak dimasukkan ke sini? Kan di sini ada portnya ya. Ada port-portnya nih. Kenapa kok nggak dimasukkan ke sini? Ya. Atau juga ada masing-masing ini kan terkoneksi. Nah, ini tujuannya untuk yang port yang banyak ini untuk menghubungkan dari switch ke PC. Tapi di sini ada dua port yang sendiri nih. Ini biasanya koneksinya lebih tinggi. Makanya yang dua ini dipakai untuk menghubungkan antar perangkat intermediary device, atau dari switch ke switch atau dari switch ke router. Itu bisa menggunakan yang jenisnya ini. Karena kalau yang ini itu dia sudah menggunakan teknologi auto MMDMX atau apa ya? Apa ya? Ingat ya? Yang dia kan kalau menghubungkan antar perangkat yang sama kan menggunakan kabel cross. Iya. Ini penggunaan kabel strap udah bisa. Karena dia akan otomatis dia akan mengubah. Kan dulu kan kalau misalnya saya mau bikin dari PC ke PC kan harus dengan kabel cross tuh. Dari router ke router juga harus cross. Switch ke switch harus cross. Tapi sekarang dengan teknologi yang terbaru menggunakan kabel strap itu sudah bisa jalan. Nah, di sini sudah bisa nih 24 ini. Nah, yang berapa nih? 24 ya. 24 ini biasanya digunakan untuk yang dari switch ke perangkat PC atau yang lain. Atau bisa itu dengan kayak apa sih? Ini Fatalis 2960 dipakai terus ada ya. Sama. Nah, ciri-cirinya di sini tidak ada tombol power on off-nya. Ini nggak ada. Jadi kalau di ini listrik sudah langsung nyala. Dan ini ada jenis yang konsol.
konsol ini dipakai untuk pertama kali mengkonfigurasi ini, minimal penambahan IP address. Karena kabel konsol ini ketika kita colokan dari switch ke komputer kita, dia langsung terkoneksi tanpa menggunakan IP address. Tapi kalau yang depan ini harus. Paham ya? Nah, dan kalau yang di user itu menggunakan NIC ya, atau yang kita pakai istilahnya lancap gitu bahasanya. Dan itu ada IP address dan juga ada netmas atau subnetmas dan juga ada. Oke, sudah selesai tempatnya? Belum. Udah? Nggak bisa. Oh, berarti pakai yang 7 ya? Ada yang punya master pakai yang 7? Master? Ya. Aku ada yang 8 11. Ya, 8 boleh. WA lah. Iya. Pakai flash disk. Flash disk ada nggak? Mau flash disk nggak? Hard disk. Only now to understand. Apa sih, Cuk? Sama aku juga. Baru tak bisa Apa? interface baru tak bisa. Ini cuma satu.
Kenapa IP-nya cuma satu? Ya. Oke, tunggu ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Dari topologi ini kita diberi IP address ya. Untuk topologi yang ada di sini IP address-nya 172.31.103.0/24. Nah, sini kita diberi apa namanya ada network address ya. Kemudian dengan kebutuhan host di sini ada 27, 25, 14, 8. Ya, nah, untuk IP tersebut ini kan kebetulan di soalnya kan network address dengan versi 24. Belum tentu itu adalah IP networknya, bisa jadi itu IP address. Ya. Kalau pasal ini kayaknya memang itu IP address. Kalau dilihat dari slashnya ya, karena slashnya kan 24, berarti kan 3 oktet itu network semua kan. Kan di sini kan ada apa namanya IP address. Tadi 172 titik 31.0 ya. Nah, di dalam IP address itu kan ada 4 oktet ya untuk yang versi 4. Tuh 2, 3, 4. Kalau misalkan kita menggunakan istilah kelas, itu kan ada kelas A, B, kelas B dan kelas C yang sering digunakan. D dan E kan jarang, karena dia untuk apa riset ya. Oke, kelas A itu defaultnya kan dia prefix 8, B itu prefix 6, C itu prefix 24. 8 ini karena di sini masing-masing outletnya kan ada 8 bit. 8, ini 8, ini 8, ini 8. Maka kalau prefix 8 itu berarti ini disebut dengan network, ini host, network person, host person, dan host person. Kalau B, kelas B atau prefix 16 berarti ini N, C berarti N, itu ya, N-nya 3, N-nya 1. Nah, karena di sini soalnya prefix 24, berarti kan 3 waktu ini N semua. Logikanya berarti IP itu sudah IP network address. Jadi itu sudah IP yang tinggal dihitung untuk subnet kelasnya, untuk apa VLSM-nya maksudnya. Ya. Tapi ketika ada soal ada IP 172.31.103.0 prefixnya bukan 24. Bisa jadi prefixnya misalkan prefix 19. Nah, berarti ini belum tentu IP network address. Bisa jadi itu adalah IP address biasa. Nah, untuk menghitung VLSM-nya syaratnya kalian harus di-end-kan. Ya, kemudian ending. Di-end-kan dengan subnet mas 19. Jadi ini kalian dibuat apa namanya biner, di-end-kan dengan subnet mas 19. Nah, untuk cepatnya 19 berarti kan di oktet ketiga ya. Kedua kan 16. Berarti 172.31 kan berarti nggak berubah nih. Rasanya ketik 172.31. Nah, di sini yang mau berubah dari 103 itu binernya berapa? Nanti di-end-kan dengan yang 19. 19 berarti dapat 16
17, 18, 19, berarti ada 3 ya. 3 itu berarti berapa? 18, 192, 224. Iya, Iya. 24 ya. 224. Jadi nanti di N kan dengan 111 0 0 0 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 0 0 0 0 0 0. Jadi nanti di N kan berapa? 100 itu berarti berapa? Ini 0 berarti ya? Iya, 01. 0, 1, 64 tambah 32 berapa? 96. Berarti 1 ya. Tambah 16 Lebih. berarti 0. Ini berapa? 96 tambah 8. Lebih 1. 1. Berarti ini ada nggak? Ya, jadi ini 0 ya. Kalaupun ini 1 kan otomatis kan 0 kan? Jadi ketemu sini ya. Berarti ini 0, 1, 1. Berapa nilainya? 200. Tadi berapa tadi? 64 tambah 16 96. 96. Ini? Ya nggak? Itu Ya. dikurangi apa, Pak? Nggak, kalau ditambah. Nggak, ini nggak ada nih. Oh. Ini tambah ini berapa? Ini kan 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6. Iya, plus 2 pangkat 5. 2 pangkat 7 kalau tambah 0 kan berarti 0. Sorry, 2 pangkat 7. Tapi di sini nilainya 0 kan berarti kan 0. Ini kan 2 pangkat 6 kan 4. Ya. 4 tambah 32. 96. Benar? Benar. Berarti ini networknya berarti berapa kalau 19? 172.31.9. Ini kalau yang networknya frame-nya 9. Jadi biar kalian nggak terlalu banyak ngitung depannya. Oh 16 berarti kan ini udah pasti sama nih nilainya kan 115 tuh. Udah sama aja. Tinggal ini kurangnya berapa. Kalau ini mentok di sini, kalaupun di sini nilainya 1 kayak gini, nggak ngaruh kan? Karena kan sininya 0. Kalau di angka kan 0 semua. Ya udah depannya aja gitu. Oh ternyata ketemu 96. Berarti IP NA-nya kalau ini frekuensinya 19 172.31.96.0. Sekarang ini paham ya? Oke, nah sekarang kembali juga. Nah, dari soal Ya, untuk yang mendengar Di situ rekaman ini serah ada pertanyaan ini. imajinasi. Kalau ini subnet ada berapa subnet yang dibutuhkan dalam topologi tersebut? Lihat dari topologinya, kira-kira subnet yang dibutuhkan ada berapa? Inspirasi IP-nya beda. Ada berapa? Tidak tahu. Beda Nah. IP. Ada yang lain Pak? Ada? Berarti yang ini. Subnet itu sama juga dengan network ya. Nah, alpat mana saja berarti? 4 mana saja? Hah? Ada yang jawab selain 4 ada? Oke, sebelum kalian jawab sini ya. Ini ada sedikit ilustrasi. Ini sudah ya? Namanya subnet. Sub itu kan berarti subnya kan ya, sub dari jaringan. Nah, munculnya ada istilah subnet itu, ini ada jaringan besar. Ini ada berapa perangkat?
Nah, seperti ini. Ini satu jaringan besar. Ini ada perangkat switch, di sini ada PC. Berarti ini satu network. Ya. Ternyata ada penambahan PC, ya. Atau kalau kita logikan dengan daerah ini, dulu itu jalan Dr. Stomo itu ini satu network ya. Ternyata dari sana ada perumahan baru, karena ada perumahan baru kan gitu. Maka dari perumahan-perumahan itu kan nggak mungkin nih satu kelurahan, bisa jadi dipindah kan jadi beberapa kelurahan. Nah di sini ada ini jalan Dr. Sutomo, di sini ada rumah. Dalam satu network pasti ada yang disebut dengan apa namanya broadcast. Ya. Ada IP, broadcast address, itu pasti ada. Dan ada network address, itu pasti ada. Network address itu berarti jalan alamat besarnya. Nah di sini jalan Dr. Sutomo ya. Ini berarti network address-nya. Ya. Di dalam jalan Dr. Sutomo ini ada 1, 2, 3, 4 rumah. Maka dari rumah ini kan butuh satu orang pemimpin. Sebutlah RW. Ya. RW ini disebut dengan broadcast address. Fungsinya untuk apa? Kasih tahu. Halo, nih penduduk jalan Sutomo besok ada kerja bakti ya, kan gitu. Ketika di sini ada informasi dari pemimpin, dia kasihnya kemana? Ke sini. Tolong di broadcast kan gitu. Nah dari network ini ternyata wah ini banyak lagi nih muncul, ada rumah baru. Nah ternyata dalam satu broadcast kan atau dalam satu RW itu tidak bisa menampung banyak warga nih. Dalam satu RW itu maksimal 40 orang misalnya, atau 40 kepala keluarga ya. Kalau saling makan tuh kan nggak bisa, harus dipisah biar nanti nggak terlalu banyak. Nah dari tadinya 4 rumah ini ternyata ada rumah-rumah baru nih, sampai rumah sini nyambung lagi ke sini ada rumah lagi. Akhirnya BA ini nggak bisa menampung sebanyak rumah tersebut, hanya potong, ya. Dipotong. Di sini muncul BA baru atau RW baru lagi, ya. Dan ternyata di sini ada rumah lagi, dibikin gang, ya. Ada rumah lagi, maka di sini muncul BA baru lagi. Nah inilah konsep subnetting. Dari yang jaringan besar dibagi ke sub, namanya subnet, di subnet. Dari satu network dijadi ke beberapa subnet. Nah, berarti logikanya subnet itu sama dengan network baru, ya. Dari network besar ini di subnet dibuat subnet atau dibuat jaringan-jaringan yang lebih kecil. Jadi terima? Nah, terus kenapa kok ada ketika kita memasukkan IP address di komputer ada IP address, ada subnet mas, ya kan? Karena subnet mas ini mewakili subnet jaringan tersebut. Tadi berdasarkan dari webnya. Ketika ada /24 berarti itu networknya berapa, /16 networknya berapa. Itulah makanya kita butuh namanya subnet atau network besarnya. Ketika kita memasukkan IP di sini, ternyata di sini ada gang 1 jalan Sutomo. Ya, saya memasukkan IP di sini. Kan kalau saya cuma memasukkan IP aja bingung. Ini IP ini tuh masuknya jalan mana kan gitu. Maka kita butuh subnet mas untuk mewakili apa? Ini network yang ini. Bukan lagi IP dengan subnet mas jalan Sutomo, tapi IP ini dengan subnet masnya gang jalan Sutomo. Paham ya? Jadi nanti pecah lagi gitu. Artinya
IP ini bukan menggunakan broadcastnya si ini lagi, tapi broadcastnya si yang ini. Maka ini bisa dibilang sudah beda jaringan. Nggak tahu di sana ada informasi, ya nggak tahu itu urusan RW sana, ini RW kita. Nah, disebut dengan subnet. Nah, kalau dari topologi itu berarti kira-kira ada berapa subnet? 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ternyata ketika kita menghubungkan dari router ke router, walaupun itu terlihat dekat, kalau router ke router itu jarang letaknya dekat. Jarangnya dari sini router ke sana router. Itu jarang sih, dari sini switch di sana switch ya. Router itu walaupun itu kelihatannya dekat, tapi itu sebenarnya jauh, berkilo-kilo ya. Dan ini disebut kalau di jaringan itu namanya WAN. Ya, WAN. Maka ini disebut dengan subnet yang lain. Jadi kalau melihat topologi itu berarti ada 5 subnet. Satu yang ke sini, kedua, ketiga, 4 dan 5-nya. Ya, yang ke sini, yang ke switch itu disebut dengan jaringan LAN. Ini ya, di switch ini LAN. Ini si LAN. Ini switch itu gambarnya ini ya, lambangnya. Ini LAN. Dan ini WAN. Ini berarti satu subnet sendiri. Nah, kira-kira kalian sana tadi berapa? 14 ya. Ada sini 14 ya. 14 host. Udah berapa? 8. Di sini kan ada ya berapa yang tadi. Ada 14, 8, 25, 27. Ini ya. Ini 27, ini 25. Di sini berarti berapa maksudnya? Tengah ketemunya berapa? 2. Untuk mana? 1. Berarti kebutuhan hostnya berapa? 27. Sinkron 25, 14, 8, 2, 3, 4. Nanti kebutuhannya 27, 25, 14, 8 dan 2. Tinggal kalian hitung. Nah, coba kalian hitung. Gimana guys? Kalau kalian paham, berarti ini baru kuliah ya. Kalau kalian sudah paham, berarti ini kuliah. Kalau kemarin nggak kuliah ya. Infokan. Ya. Pak, izin boleh Pak. Dengan dulu pernah tuh pas ada rumah ini ya, ada ujian izin ke kamar mandi, ternyata bareng dalam satu kamar mandi.
tapi bukan jurusan informatika ya. Kok ini ada masa kok izin kamar mandi lama banget kan? Tak datangnya saya kamar mandi, pas keluar dua-duanya keluar. Cowok. Putra ya Put. Tidak ini 172. Bila ini 172. 171. Iya kan yang nengok. Coba lihat sebelah. Yang 124 ada? 124 ada? Begitulah, ada baiknya demi pembelajaran. Terus kenapa ini 30?
Bang. Sumpah suaranya, suara lu jadi begini gue, jadi mantan gue. Tuh kan, coba dulu, gitu, turun, terus itu, mantap. Nggak sambung tinggi tadi. Jomulan. Lagi itu. Ini baru ngambil dari ini jadi apa? Laundryan. Cuman nggak bawa pakai. Tahu. Sekali Bun, Bunda, bawa pensekre gak Bun? Bawa. Oke, pinjam tempat tidur. Mau ngapain? Jangan pergi. Emang bener-bener nah. Gak apa-apa ya. Bener makan lagi lah. Vacation. Nggak ketemu? Oke, kita bareng-bareng ya. Total ya. Tadi IP-nya 172 31 ya. 103 0 Kalau kebutuhannya 27 berarti berapa? Kasih 32. Dikasih 32 IP jadi grafiknya 27. Jadi 3. Ini juga 3. Nih. Nih. Nah. Nih. Apa? 32. Ini berarti IP. Berarti IP NA yang pertama berarti 172 ya. 31 103 ya. Ini kan? Ini berarti yang kedua 103 tambah 32 berapa? 3. Sama? Sama nggak? Kok kesini? Alah. Ini ya? Udah ketemu belum? 32 ya? Nah, ini maksudnya. Tambah berapa? 103 32 tambah
32 Nampak Pak. 64 tambah 16 80 Pak. 80. Ya. Pak. 96 ya. Ini berarti 96 tambah 14 tambah 4 100. Ya. Ini kan MA ya. Nah, kemudiannya cari BA-nya berarti 100 kurangi 1. 99,13. Berarti ini ketemu IP pertamanya 97 ya. Ini 8 1 65 33 1. Oke, IP terakhirnya 99 kurangi 1 98. Ini 96 kurangi 1 94. 80 79 78. 64 63 63 62 32 31 udah ya udah. Berarti ini IP pertama, IP terakhir dan IP shortcast. Nah, kalau sudah sama nggak? Jangan. Sebetulnya paling lain lama. Aku udah kan? Dan Ya coba mana di. Ya. Saya hostnya disesuaikan dengan Disesuaikan dengan kita. Itu pas sebenarnya IP-nya 172 ya. Itu kita tahunya. Siapa tahu di sini berbeda. kok rumit ya. Oke, berarti berakhir begitu ya. Nilainya gimana mas? Ngikutin waktu Menghitung manual berarti. itu jadi itu manual sih. Ini kalau pakai itu seperti itu. Jadi ngurangin anu
IPA ini kan 27, berarti yang paling rendah itu berapa? Kan 32. Yang mendekat. Iya. Yang mana 32. Nanti slash-nya tambah- jadi 27 gitu. Iya, tambah dari sini nih. Misalnya biar cepet ya. Kan kebutuhannya 27 berarti kan 32 toh yang mendekati. Nah, oktet ini kan oktet tadi kan 24. Otomatis kan ini udah network nih. Iya. Berarti yang Oktet buka kan keempat. belakang sini. Tinggal ditambahin aja 32 masuk ke sini. Udah kan ketemu 32 nih. Ini kan 32 lagi. 32 tambah 32. tambahin. Tambah. Ya, ketemu kan? 64 ini kan butuhnya 16. 64 tambah 16 masuk ke sini. Oh, berarti tinggal ditambah. Iya. Ditambah oktet ke terakhir. belakangnya ya. Nih kayak gini, coba mana di sini. Ada nggak kertas? Kalau pakai itu bisa, cuma lama nanti. Bentar. Misalkan berapa nih kebutuhannya nih? Berapa mas? Misalkan 94, misalkan 72, misalkan 60, 55. Misalkan gini ya. Jadi misalnya IP-nya 172, 31, 100, 0, gitu. Jadi nanti ini kan otomatis ini udah enak nih. Iya. Jadi nanti diurusin ini kebetulannya 94, 94, 72, 60, 60. 55. Yang mendekati 194 berapa? Dua pangkat berapa yang apa? 128, 72, 9. $1. 128 ya? Iya. Sama kan? 60, 64. 64, 55, sama ya? 64 aja. Oh ini kayaknya nggak ngikutin 24. Misalnya jangan 24 lah ya. Taruhlah berapa lah? Ini berarti kalau 24 kan udah ada banyak banget nih. Ini jangan 24, taruhlah di sini 16. Pas B aja ya, 16. Jadi kan sini kan ya. Iya. Berarti kan 100-nya kan hilang nih. Dengan NA-nya berarti kan 172.31.0.0. Ya enggak? Iya. Nah, ini kan udah otomatis jadi untuk NA-nya IP kekuatan ini. Ya kan? Nah, yang ini berapa? Tinggal ditambahkan aja. 172.31. 3 ya, Pak? Enggak, kalau bos kan berarti terakhir. Berarti sini 96. 1. 0.8. Ya. Ini 172.31.0. Tadinya kan 128 tambah ini berapa? 128 tambah 128. 56. Hah, 256 ya? Iya. 256 kan nggak bisa nih. Kan lebih. Kan 0 ini nambah 1. Oh, kalau lebih Kan berarti kan maksimal kan 255. Kan 256 kan nambah Sisa. 1 kan. Maka masuk ke sini berubah ininya tambah 1. Ini 1 kan sini yang 0. Ini berapa? Berarti 172.31.1.6. Ini kan tetap nih buat ngitung sisanya, buat nyari broadcast. 64 tambah 64. 128. Ini untuk nyari broadcastnya ini. Broadcast kan berarti NA ini dikurangi 1. Ini 1, 2, 3. Berarti ini IP NA-nya ini, IP pertamanya 65, IP broadcastnya 127, terakhirnya berarti 1, 2. Ini 64 kurangi 1 kan berarti 6, 3. Nanti kurangi 1, 6. Ini berarti 1 ya. Ini kan 1.1 maksudnya. Ini kan. Ini 1 titik. Nah, ini kan 01 kurangi 1 berarti sini 255 titik. Berarti sini 0.254. 0.129 kurangi 1 127 126. Ini 0.1. Udah selesai. Makasih, Pak. Jadi nggak usah ngitung ribuan sana. Bisa. Berlaku buat apa aja? Berlaku buat sub anak file SMTOK kayaknya. Maksudnya Kelas semuanya. Ini kan kelas B juga bisa. Kelas C juga bisa. Apa?
broadcast ya. turu. Broadcast apa? Broadcastnya itu nanti lah kamu. Yang penting itu first Iya, IP-nya Mas, dulu. Itu broadcast yang paling kanan. Itu IP ini yang dua ini loh. Ini bisa ini lah, ini first. Nah ini yang apa namanya kayak Itu. network, tapi bukan subnet. Bukan netmaster, network lah. Emang stud. Ada juga guys. Nanti masnya ngikutin yang itu ngikutin yang slashnya. Ini loh, ini kan slash berapa? Ini Oh, yang ini nanti berapa slash berapa gitu loh. 128 berapa tuh? Iya. Berapa IP slashnya butuh berapa? 128 itu slash 25. 26. Iya 26, 64 mau. Yes, Mang Stud. Apa? Mang Stud. Oh, gitu. Apakah Mang Stud info? Info udah terima. Wangsyah. Position fanboy anime. Wis stres. Kowe pitakonane lho, wis Bang. Wis kentir. Gimana Bang? Wis stres. Info. Nek. Kacang. Sedang main. Yang mailing saya. Kita rekam loh. Rekam Ibu. suara. Oh, masa? Karena OBS saya lagi di kayak apa di mana? Minang son. Ada masih sing nang. Servis servis. Dengarkan Pak. Jaket adalah tong sampah. No info, aja dapat yang. Oh, tahun ini Dika.
Ditaruh satu belakang dong. Satu belakang. Iya. Ditaruh satu belakang dong. Boleh. Oh di mana? Nanti masih pemain. Panas. Kalau plus nanti positif bang, positif nanti positif. Kayaknya di pos dulu sih pertamanya sih, bukan di pos sih tapi di stop, jadi bagian depan.